Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rusmanur Hidayat. Di sini Bapak akan membawakan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dan keberkahan dalam materi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baiklah, berdoa selesai, langsung saja ke materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Silahkan kalian perhatikan dan pahami materi tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu ada A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif negara tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Nah, kekuasaan negara itu dipegang oleh pemerintahan pusat. Jadi, negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan yang mengatur seluruh daerahnya dan ada di tangan pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerahnya hanya menjalankan perintah-perintah atau peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu desentralisasi, yaitu daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Yang kedua yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi suatu negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Lalu tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya yaitu ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercermin dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang berlangsung, yang menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 5 pasal, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya di sini ada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta berada di antara benua Asia dan benua Amerika. Nah, di sini ada wilayah kesatuan yang terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama, kesatuan politik. Yang kedua, kesatuan hukum. Yang ketiga, kesatuan sosial budaya. Yang keempat, kesatuan ekonomi. Dan yang kelima, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan berikut ini ada tugas untuk kalian kerjakan. Bacakan buku sumber yang lain, kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Yang pertama, identifikasi 3 pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan. Yang kedua, coba kalian rumuskan pengertian negara kesatuan menurut pendapat sendiri. Yang ketiga yaitu identifikasi kelebihan konsep negara kesatuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi untuk pertemuan minggu ini telah selesai. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.